Kami perintahkan, kami menginginkan, kata Allah, agar rakyat itu merasakan kepemimpinan dan merasakan pewarisan sumber daya. Jadi mesti jadi owner, bukan ditetesin. Ditetesin, Itu betul. kesalahan di dalam menata platform ini. Ditetesin itu menada. Dan tidak netes-netes. Netes akhirnya. Iya. Sudah kadung menada ya tapi tidak netes. Wah ini parah. Dan rakyat bisa lama-lama rakyat bisa tidak trust lagi pada pengendali ekonomi itu karena tidak ada best practice. Itu sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi. Tapi omong-ngomong Kiai ya, sekarang kan pemerintah punya program. Sebetulnya saya pandang programnya bagus ya. Iya. Ekonomi kreatif itu Pak. Ya, ini menyentuh ke ekonomi masyarakat, ekonomi keumatan sebetulnya. Iya. Sudah sejauh mana menurut antum ya ekonomi kreatif program pemerintah yang dalam konteks ini saat ini dijabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno ya sudah sejauh mana efektivitas program ini sudah berjalan menurut antum? Pak Sandiaga Uno ini jam terbangnya bagus di dalam usaha. Ya. Beliau di HIPMI, kemudian punya pengalaman banyak. Lalu bagaimana membangun private equity yang ada? Nah, akan lebih menarik lagi kalau protokol lagi dimasukkan. Di mana private equity itu kemudian ada private equity syariah yang kemudian ada kepunyaan rakyat di sana. Maka kenapa kemudian kita memilih koperasi untuk private equity, dia sebagai investing company, yang nanti kemudian menggerakkan operating company di bawahnya, karena di koperasi itu bisa di IPO sejak awal-awal. Bagaimana meng-IPO-kan? Initial public offering yang terjadi pada koperasi itu, duafa sudah menjadi owner di awal-awal. Maka ini yang bisa menyelesaikan indeks Gini itu, berjamaah itu. Maka kata Rasulullah, "Ubghuni ad-du'afa fa innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum." Cari aku di kalangan du'afa. Nanti kalian akan ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah karena du'afa ikut bersekelindan bersama kalian, menjadi owner. Ya. Tapi tentu saja bukan sekedar du'afa yang karena memang du'afa pikiran, du'afa qalbu, du'afa ekonomi. Tapi yang mau melakukan eskalasi. Antum bilang ada skill tentunya, bukan kosongan ya. Ya, menarik sekali. Apa harapan antum dari Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekarang ini semestinya menjalankan itu? Apa yang diharapkan? Dalam Kongres Ekonomi Umat yang kedua, bulan Desember kemarin ya. Kita melahirkan di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Pusat ini resolusi jihad ekonomi. Resolusi jihad ekonomi. Resolusi jihad ekonomi. Kalau resolusi jihad di Jombang itu fisik ya? Ya. Melawan kolonial, penjajah. Ya. Ini revolusi jihad ekonomi ya? Ya. Wah, menarik. Karena mesti ada extraordinary dalam langkah-langkah ketika kita dalam tekanan pandemi sekarang. Kalau biasa-biasa enggak. Jadi term tuh mesti harus kuat ya, jangan lemah-lemah ya, karena sudah memang eranya kita ini harus mendorong umat ini untuk maju gitu kan. Karena kondisinya kita tertekan dari mana-mana dengan kondisi pandemi ini. Kalau tidak extraordinary, itu biasa-biasa saja. Betul. Maka kita menggunakan diksi jihad itu, tapi memang bukan sekedar jihad yang menakutkan. Tapi jihad artinya kan sungguh-sungguh gitu. Secara harfiah kan berarti sungguh-sungguh. Kalau mau berdagang, sungguh-sungguh berdagang biar berhasil. Kalau mau berusaha ya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah gitu maksudnya. Maka kalau ekonomi kreatif ini kemudian melibatkan duafa sebagai ikut menjadi owner, maka kemudian maka kita sedang melakukan gerakan membangun kawasan industri halal UMKM 5.0, bukan 4.0 lagi. Masuk ke era digitalisasi. Digitalisasi, tapi yang lebih lebih peduli kepada rakyat. Karena kalau anak muda yang sekarang itu punya ledakan bonus demografis di kita ini, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti tidak diberikan bimbingan dengan benar, mereka menjadi iron stock kriminal. Ini maksudnya generasi milenial nih. Generasi milenial. Milenial ini majority sekarang, mayoritas sekarang. Itu dia. Kolonialnya malah sedikit.
Banyak kan milenial. Tapi wisdomnya yang kolonial tetap dibutuhkan. Oh ya tentu. Prof Baron tetap Seperti Ustaz ini juga dibutuhkan. ini kita memberikan pencerahan kepada milenial sebetulnya kan ini. Iya, iya, Generasi penerus ini kan. iya, iya, iya. Ustaz tadi belum terjawab harapan kepada Menteri urusan ini ekonomi kreatif ini, Iya, iya. Menteri Pariwisata dan Kreatif. Harapan apa supaya bisa kita masuk ke pesantren, masuk ke dunia apa namanya milenial ini bagaimana bisa didorong lagi gitu. Karena begini saya dengar menterinya siap, tapi yang di bawah ini sudah siap apa enggak ini? Kita sedang menggalang potensi kekuatan Iya. untuk nanti gerakan extraordinary ekonomi ini, termasuk kegiatan ekonomi kreatif ini, yang kemudian mengerjakannya bukan hanya pada entrepreneur. Maka kita membuat sebuah shifting paradigm. Tadinya entrepreneur, kita bawa pada cooperative planner. Iya, Cooperative planner. Iya. Di mana anak-anak muda kita sekarang dengan benchmark kan kita ada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Majelis Ulama Indonesia. Antum ada di situ juga. Ya, kita membuat benchmark koperasi binaan yang namanya Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Iya. Itu sebagai benchmarking, dan kita kemudian melatih itu ke masjid seluruh Indonesia. Nah, nanti holding dari ekonomi kreatif itu adalah cooperative planner. Kemampuan membangun kolaborasi. Di zaman seperti sekarang nggak bisa bangun kolaborasi, kolaps. Betul. Maka jangan entrepreneur. Tidak bisa bangun kolaborasi, kolaps. Kolaps. Wah, ini bisa jadi kaidah nih, Ustaz. Ya. Harus berkolaborasi sebelum kolab. Yes. Maka Jadi kita melatih anak kaidah muda. kaidah iktisadiyah. Jihad iktisadiyah. Jihad iktisadiyah. Begitu, Menarik Prof. tadi itu sih. Begitu, Prof. Iya. Jadi begini, Ustaz. Saya tertarik tadi apa uraian Ustaz tadi ya mengenai ada konsep langit, kemudian dikaitkan dengan ekonomi, dan kemudian berikutnya keamanan. Saya teringat ada satu surat dalam Al-Quran itu surat Quraisy ya. Surat Quraisy itu yang disebut ya kalau kita baca di ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi urut-urutannya ini langit dulu ya. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu kan melakukan perjalanan ikhtiar ya. Rihlatash syita'i was-sayf, melakukan perjalanan dalam musim panas maupun musim dingin. Itu kan satu isyarat ikhtiar harus didahulukan ya. Ikhtiar. Kemudian apa? Falyabudu rabb hadzal, perintah untuk langit tadi itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi untuk menyembah kepada rabb hadzal bait ini siapa yang di langit? Kita minta. Alladzi at'amahum min ju'. Ini isyarat saya kira at'amahum min ju' memberikan makan orang yang lapar, isyarat bagaimana membangun ekonomi. Jangan sampai ada orang lapar. Isyaratnya seperti itu. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman. Orang kalau perutnya lapar, tidak aman, bisa membuat kerusuhan. Betul. Ini saya menyambung uraian Ustaz tadi ya. Langit ya falyabudu rabb hadzal bait ya, kemudian ekonomi atmahum min ju' wa amanahum aman tadi sudah tidak terjadi gejolak sosial. Nah, gimana menurut antum nih? Ya, maka kita membuat peta jalan bahwa kita nanti, saya kira ekonomi kreatif ini kalau kemudian melakukan kolaborasi dengan ledakan bonus demografis anak muda yang banyak sebentar lagi, dan mereka yang millennials itu memang zaman mereka adalah zaman digital. Tapi jangan sampai digital itu kemudian membunuh rakyatnya. Mereka yang jadi unicorn dan dekakorn tapi tidak bermanfaat untuk rakyat. Itu mereka harus ada society 5.0 masuk di situ. Nah, kita mencanangkan. Nah, caranya melibatkan bagaimana nih? Karena dinamika sosial ini kan begitu cepat berubah, terjadi perubahan apa. Transformasi sosial ini kan berjalan tidak kita duga sebelumnya. Nah, bagaimana mengaturnya ini kalau menurut antum? Maka one stop yang kita lakukan adalah menyekolahkan anak-anak muda yang kita bikin engagementnya dengan masjid. Kita kuliahkan, kita beasiswai sebanyak 1.542. Siapa yang biayai memberikan pendanaan? Kita minta sama Allah, dan kita sedang bergerak sekarang. Usaha gitu ya. Ya, kalau Pak Menteri ini kemudian melakukan kolaborasi, mendidik millennials ini. Harus. Karena ini program pemerintah. Harus. Ini di tiap masjid. Jadi di 514 kabupaten, itu setidak-tidaknya ada 3 masjid, 1 masjid 1 orang anak muda, yang kontraknya dengan kita itu, mereka nanti harus siap menjadi CEO. Di kawasan itu. Iya, di kawasan itu. Dan mereka kuliah, kita kerjasama dengan KAHMI, dengan UICI, Universitas Islam Cinta Indonesia, Cinta Indonesia itu, kuliahnya sudah pakai artificial intelligence.
Karena kita harus mendidik mereka ke depan seperti itu. Terus pelatihan, mereka sambil di pasar, sambil di masjid, sambil di mana, itu bisa kuliah. Bukan lagi PJJ. Di negara di dunia itu hanya 5 negara yang melakukan itu, termasuk Indonesia. Dan demi umat muda, karena pemberdayaan ekonomi umat kita singkat itu demi umat. Demi umat. Ya, bagus ya. Demi umat. Sekarang kan musimnya tinggal singkat-singkat Ya, aja. supaya cepat. Ya. Nah, anak muda demi umat muda ini sebanyak 1.542 sedang bertahap kita mencarikan dana untuk kita kuliahkan dan kita kasih career path. Jangan sampai nanti setelah kuliah dia nggak tahu bagaimana mensejahterakan rakyat. Sahih, betul, menarik. Mudah-mudahan Menteri Ekonomi Kreatif dengar nih. Ini konsep bagus ini. Ya. Gayung bersambut nih kalau beliau dengar. Tapi insya Allah ini ngobrol ini kan viral juga. Itu pasti sampai ke HP beliau dan bisa lihat ini. Iya. Dan bisa bersambut nanti Pak. Prof Bahru kan? Iya. Ketika Nabi Ibrahim itu diminta untuk memanggil orang naik haji, cukup disuruh azan sama Allah. Panggil Pak. Biar Wa'adzin gelombangnya linnasi. Wa'adzin linnas. Sehingga biarlah nanti kemudian gelombangnya itu Allah yang sampaikan. Moga-moga dengan dialog ini terjadi perubahan. Kita wa'adzin juga nih. Wa'adzin. Mudah-mudahan disambut nanti, banyak orang yang menyambut. Iya. Nah, jadi Ya, kalau nanti ya'dina min kulli fajjin amik. Min fajjin amik. Min fajjin amik. anak muda di seluruh negeri ini akhirnya menemukan oase kesejahteraan di negerinya dan mereka memiliki aktualisasinya di negeri sendiri. Jadi ada gium orang dulu bahwa hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Betul. Akan terjadi sudah lagi. Anak muda menjadi owner di negaranya sendiri, orang duafa menjadi owner industri dari hulu ke hilir di negerinya sendiri. Bangga kita punya merah putih. Betul. Bangga kita punya merah putih. Iya, ini seharusnya harus diwujudkan. Iya. Jangan hanya slogan-slogan aja. Kita ini kan kaum sloganisme selama ini. Iya, seringkali kan gini, saya sedih loh. Ketika orang Indonesia itu yang mayoritas Muslim ya, itu tidak menunjukkan rasa percaya dirinya ditakdirkan di Indonesia. Bahkan dihinainnya jadi Indon. Betul. Ayo kita tunjukkan. Kita punya format langit, kita punya format kearifan lokal. Kita ekskalasi. Innal fata man yaqulu ha anada laisal mar'u man yaqulu kana abi. Ya, ini menunjukkan inilah dadaku, aku seorang pemuda milenial yang berhasil, kan begitu kira-kira. Persis. Menarik sekali Ustaz ini ya. Ini kita nih sayang sekali ya dibatasi oleh waktu ya, kan ada alokasi waktu yang diberikan pada kita ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi Ustaz. Ini penting masalah ekonomi keumatan ini. Ini beberapa kali ya channel ini juga mengangkat masalah ekonomi keumatan ini. Karena kita pandang bahwa ini sangat penting untuk diketahui masyarakat ya, sehingga bisa terjadi suatu proses perubahan yang cepat di tengah masyarakat. Yang menarik Prof, zaman sekarang itu nggak musim lagi marketing. Saya kecap nomor 1 pakai baliho itu nggak zaman. Caranya yang zaman sekarang itu harus ada public relation yang bagus, sehingga ekonomi kreatif itu bukan kemudian Pak Menterinya yang bilang ekonomi kreatif sudah berjalan sekian. Itu lagu lama. Kalau kita mau lakukan secara milenial dan PR, mestinya nanti kita bikin mereka di daerah-daerah itu memang benar-benar testimoni. Kami sudah mendapatkan pembinaan dari negara dan ini hasilnya. Dan kita punya pecah jalan nih. MUI punya pecah jalan tuh. Menarik sekali. Iya. Jadi sudah yang bicara sudah PR, bukan udah level marketing lagi. Artinya yang bicara orang-orang tokoh-tokoh yang bisa dikenal. Rakyat duafa yang kemudian merasakan saya hidup, bangkit, dan naik kelas UMKM-nya real, bukan artifisial. Ini yang sedang kita bikin peta jalannya. Bagus sekali, menarik sekali. Saling mendoakan. Saling mendoakan, amin. InsyaAllah. Gabul, insyaAllah. Gabul, insyaAllah. Sebelum ditutup, Ustadz saya minta closing statement dari Ustadz. Satu kata pendek sehingga ini menjadi pegangan para pemirsa, para penonton yang mengikuti channel ini. Silakan Ustaz. Iya. Jadi apa harapan apa mungkin sampaikan? Ya, jadi kita perlu kemudian mempelajari banyak hal atas takdir pandemi yang mungkin 100 tahun, 50 tahun yang lalu kita tidak pernah membuat proposal untuk itu. Maka bertanyalah kepada yang membuat takdir itu. Maka ikut sertakan protokol langit dan protokol bumi secara bersamaan, hablum minallah dan hablum minannas, di dalam membuat solusi-solusi sehingga nanti pandemi itu tidak berujung kepada malapetaka, tapi kepada sebuah sekolah
dahsyat yang ditakdirkan Allah dan kita mendapatkan hikmahnya. Kolaborasi berjamaah itu menjadi kata kunci, sehingga jangan lagi kemudian hanya bicara sendiri-sendiri entrepreneur tapi kooperatif trainer. Melakukan kolaborasi bersama-sama, co-branding bersama-sama. Saya kira kalau ini dilakukan, Indonesia akan kuat dan nanti anak-anak muda yang kita tinggalkan akan bangga dengan merah putih. Amin ya Rob. Gabul insyaallah Ustaz. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih sekali apa yang Bapak sampaikan ini luar biasa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi masyarakat luas terutama umat Islam di Indonesia ini. Amin ya Allah. Menjadi bekal ini. Amin. Saya sampaikan jazakumullah khair. Wa iyyakum. Jumpa lagi insyaallah kita dalam channel ngobrol bareng alim ulama pada channel pada topik-topik yang lain yang kita tadi saya katakan kita selalu menampilkan ulama-ulama, para ajengan, para kiai, para ustadz, para dai muda untuk sharing bersama-sama kita di sini memberikan masukan-masukan dan pendapat-pendapatnya. Karena itu para pemirsa, para sahabat muslim jangan lupa subscribe. Ini channel ke depan selalu memberikan topik-topik yang aktual dari berbagai disiplin ilmu yang ada, dari para kiai, dari para ulama. Karena itu kita pada penghujung acara saya sampaikan terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.